Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Syarif akan memaparkan materi yang berjudul Peran Guru dalam Aktivitas Bermain pada Anak Usia Dini. Peran guru dalam kegiatan bermain. Bermain sebagai kegiatan dan aktivitas anak usia dini memiliki andil terhadap aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Melalui aktivitas bermain, maka menguasai fungsi-fungsi tubuh dengan baik, mengkoordinasi antara mata dengan gerakannya, melatih otot-otot anak, membuat keputusan dan mendapatkan keahlian atau kemampuan baru. Sebuah kegiatan bermain yang dirancang dengan baik dan cermat guna mencapai tujuan pembelajaran serta memfokuskan aktivitas pada salah satu aspek perkembangan anak sangat baik dengan efektif untuk stimulasi perkembangan anak. Bermain merupakan hak bagi setiap anak. Dengan bermain, anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kegiatan bermain ini dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Oleh karena itu, peran guru sangat penting. Secara luas, peran guru dalam pendidikan anak usia dini ini adalah sebagai pengajar, mengajarkan anak atau fasilitator, evaluator, komunikator, dan administrator. Akan tetapi, dalam kegiatan bermain, setidaknya guru mampu memerankan dirinya sebagai perencana, pengamat, model, fasilitas, elaborator, dan evaluator. Guru yang profesional pasti memiliki rasa menghargai apa yang dibutuhkan anak didiknya, bahkan akan selalu siap menjadi model dalam kegiatan bermain anak. Pembelajaran terlaksana dengan baik. Tentunya ada peran guru yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Di antaranya peran guru tersebut yaitu yang pertama, perencana. Perencana yaitu dengan merancang dan merencanakan kegiatan bermain yang dituangkan dalam bentuk rencana. Yang kedua, pengamat. Pengamat atau pemerhati yang baik terhadap perkembangan anak didiknya, terutama saat melakukan aktivitas bermain. Yang ketiga, peran guru sebagai model. Guru terlebih dahulu memberikan contoh dan menyediakan alat perangnya dibutuhkan. Guru memberikan contoh dan cara untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang keempat, peran guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator kegiatan bermain bertugas melakukan pengamatan serta penilaian terhadap sejauh mana kegiatan yang dilakukan anak didik untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Yang kelima, peran guru sebagai elaborasi. Guru harus melakukan elaborasi dalam mendidik anak. Didik, hal tersebut dilakukan guna merangsang anak dalam mengembangkan gaya pikirnya melalui berbagai permainan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Fatimah Zahra Syarif. Bagian B, tantangan dalam metode bermain dalam proses pembelajaran anak usia dini. Penerapan metode bermain outdoor dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Menurut Suyadi dalam Huzama 2013 halaman 25. Metode yang diterapkan di lembaga pendidikan anak usia dini akan efisien dan efektif jika implementasinya dilakukan secara profesional. Profesional di sini berarti bahwa suatu metode yang diterapkan berdasarkan tema yang relevan. Penggunaan metode yang bervariasi akan sangat membantu anak didik dalam mencapai tujuan pembelajaran
Metode pembelajaran juga harus dipilih dan dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas anak didik. Metode merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar di dalam pendidikan. Apabila proses pendidikan tidak menggunakan metode yang tepat, maka akan sulit untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Konsep tersebut sudah sangat dipahami dan dimaklumi oleh seluruh pendidik dan orang-orang yang konsen dengan dunia pendidikan. Namun dalam aplikasinya di lapangan, penggunaan metode pengajar ini banyak mendapatkan kendala dan permasalahan. Kendala penggunaan metode yang tepat dalam mengajar banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kemampuan pendidik yang terbatas, kurangnya sarana dan prasarana, kondisi lingkungan pendidikan, dan kadang-kala juga disebabkan oleh kebijakan lembaga pendidikan yang belum menguntungkan bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang variatif dan kualitatif. Kenyataan ini menunjukkan urgensi metode dalam proses belajar mengajar. Aplikasi suatu metode tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan apabila tidak diiringi dengan kemampuan pendidik dalam menyampaikan. Dalam hal ini, faktor pendidik yang sangat menentukan demi keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar. Metode yang baik tidak akan mencapai tujuan bila pendidik tidak lihai dalam menyampaikannya. Begitu pula sebaliknya, metode yang kurang baik dan konvensional akan berhasil dengan sukses bila disampaikan oleh pendidik yang punya kemampuan dan kepribadian, sehingga peserta didik mampu mengamalkan apa yang disampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Awaliani, perwakilan dari kelompok 6 akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami mengenai tantangan dalam penerapan metode bermain dalam proses pembelajaran pada anak usia dini. Adapun tantangannya yaitu yang pertama, tantangan atau kendala yang dihadapi tutor atau guru dapat dilihat dari segi acuan kurikulum pendidikan pada anak usia dini, yaitu belum adanya acuan kurikulum yang baku untuk pembuatan perencanaan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, sehingga tutor atau guru bingung dalam memilih acuan pembelajaran. Pembuatan rencana belajar umumnya tutor atau guru pada pendidikan anak usia dini yang belum memahami cara menjabarkan acuan kurikulum dalam bentuk RKM dan RKH. Adapun yang kedua yaitu tantangan ataupun kendala-kendala yang dihadapi guru atau tutor dapat dilihat dari segi pengembangan materi pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, yaitu wawasan guru yang bersangkutan masih rendah. Ini dapat dilihat dari cara menyampaikan materi pembelajaran serta metode bermain yang sering kehabisan kata-kata serta kurang dalam bermain. Dalam memilih dan menentukan jenis kegiatan bermain sesuai indikator dan umur anak masih dalam kesulitan. Kemudian pengelompokan anak sesuai umur karena sarana dan prasarana masih belum memadai. Kemudian pemilihan media dan sumber belajar dan bermain anak masih belum bervariasi. Kemudian sering terjadi atau memakai majalah atau permainan yang sudah berulang kali. Kemudian penentuan metode bermain dan belajar anak yang masih belum bervariasi, masih sering menggunakan metode bercerita dan metode bermain yang kurang efektif atau kurang motivasi dari anak. Kemudian
memvariasikan jenis kegiatan pembelajaran, kemudian sering hanya terpaku pada satu jenis kegiatan belajar atau bermain, serta mengatur anak dan mengatur alokasi waktu pelaksanaan kegiatan yang belum teratur. Adapun ketiga yaitu tantangan atau kendala-kendala yang dihadapi tutor atau guru dapat dilihat dari sistematika menyusun perencanaan pendidikan pada anak usia dini, yaitu wawasan dan pola pikir guru itu sendiri masih belum dinamis, serta masih terpaku pada apa yang dia lihat. Kemudian masih berpaku pada standar untuk membuat rencana pembelajaran dalam bermain. Kemudian formatnya yang masih rancu atau belum teratur, terutama untuk rencana kegiatan mingguan dan harian pada kegiatan belajar dan bermain pada anak usia dini. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.